ketika proses pidana ini dilakukan, maka masing-masing mempunyai peran yang berbeda dan saling bertolak belakang antara satu sama lain. Nah, peran yang pertama kita lihat adalah peran dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tentu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel kesayangan Anda, Gusli PD27 ya. Kita kali ini akan membahas tentang tuntutan terhadap Ferdy Sambo atau Jenderal FS dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, sebagaimana yang kita ikuti bersama dalam pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak, media televisi dan banyak berbagai macam media lainnya, ini salah satu pemberitaan yang lagi tren atau yang viral sekarang adalah tentang adanya tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Nah, Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini dituntut, dalam pemberitaan yang saya baca tadi adalah yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 340 atau pembunuhan berencana. Nah, terhadap pembunuhan berencana ini yang dituntut oleh jaksa penuntut umum adalah ancaman hukuman seumur hidup. Nah, kita coba lihat kepada media, atau kita lihat secara jelas bunyi dari pasal 340 KUHP tersebut. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, sobat netizen sekalian. Kebetulan saya lagi di meja kerja juga pasal 340. Nah, ini karena mungkin sedang banyak tren pencarian terhadap pasal 30 ini langsung muncul begitu, kita klik. Nah, apa yang diatur dalam pasal 340? Dalam pasal 340 KUH pidana ini yang pertama adalah barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, temur, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi perlu kita cermati ancaman hukuman yang ada di dalam pasal 340 KUH pidana. Yang pertama adalah ancaman pidana mati. Yang kedua ada ancaman pidana seumur hidup. Yang ketiga ada ancaman selama waktu tertentu. Yang keempat ada ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Nah, dari keempat jenis ancaman pidana yang termuat di dalam pasal 340 ini sifatnya alternatif. Artinya bisa dipilih salah satu menurut jaksa penuntut umum atau JPU dalam hal ini yang ingin mengajukan tuntutan. Nah, berbeda dengan apa yang ada di dalam hal hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata misalnya, tuntutan itu sudah diketahui dari awal ketika perkara itu didaftarkan, karena di dalam gugatan itu nanti akan ada namanya bagian petitum, di mana sobat-sobat sekalian di sana akan menemukan yang namanya tuntutan atau keinginan dari pihak penggugat yang harus dipenuhi. Nah, berbeda dengan sistem peradilan pidana, di pidana itu yang terlebih dahulu dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah mendakwa terhadap terdakwa. Mendakwa di sini maksudnya adalah menimpakan atau mensangkakan suatu aturan pidana yang dilanggar oleh si terdakwa yang dalam hal ini dihadirkan sebagai pesakitan di pengadilan. Nah, ketika proses peradilan ini dilaksanakan, ketika proses pidana ini dilakukan, maka masing-masing mempunyai peran yang
berbeda dan saling bertolak belakang antara satu sama lain. Nah, peran yang pertama kita lihat adalah peran dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tentu dengan kewajiban yang dia miliki pada saat mengajukan suatu perkara tindak pidana ke pengadilan adalah membuktikan pasal yang didakwakan kepada si terdakwa. Dalam proses pemeriksaan persidangan, untuk mencari fakta atau kebenaran material dari suatu perbuatan pidana yang terjadi, maka jaksa harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan apa yang didakwakan ini. Maka dalam hal ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, Ferdy Sambo didakwa dengan pasal 340, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, tentu dengan suatu keyakinan yang bulat, dengan suatu pembuktian yang menurut jaksa penuntut umum sudah sangat terbukti dan meyakinkan bahwa Ferdy Sambo melanggar pasal 340. Maka dari itu dia dituntut dengan tuntutan seumur hidup. Nah, apakah nanti vonisnya akan menjadi vonis seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa? Ini tergantung lagi kepada hakim dalam menilai hasil pemeriksaan perkara yang sudah berjalan selama ini. Nah, di lain pihak ada tugas yang diemban oleh penasihat hukum atau pihak terdakwa yang ataupun advokat yang mendampingi terdakwa selama proses persidangan. Nah, terdakwa melalui advokatnya harus meyakinkan hakim bahwa tidak terbukti secara hukum apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan atau dalam rekuisitor yang diajukannya. Nah, artinya dalam proses pembuktian yang telah dilalui selama ini, pihak penasihat hukum harus dengan keyakinan yang bulat juga menunjukkan atau menarik suatu kesimpulan bahwa apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sebenarnya adalah suatu hal yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, di antara perbedaan pandangan terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum, ada satu pihak yang berdiri secara independen, yaitu hakim yang mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara yang sedang menjadi perhatian publik pada saat ini. Nah, ketika perkara ini diputus dengan suatu putusan pidana, misalnya apakah menurut hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum di mana dakwaan 340 ini bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Nah, tentu hakim punya hak juga untuk memutuskan apakah mengikuti apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau bisa saja hakim membuat keputusan lain. Nah, keputusan lain artinya hakim harus tidak boleh lari atau tidak boleh menghindar dari koridor pasal 340 KUH pidana. Di mana seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 4 jenis pidana yang ada di dalam pasal 340. Yang pertama pidana mati, yang kedua pidana seumur hidup, yang ketiga pidana dalam waktu tertentu, yang keempat ada pidana selama-lamanya 20 tahun. Nah, bisa saja nanti kalau hakim sepakat menyatakan bahwa memang di dalam proses pembuktian atau selama pemeriksaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh majelis hakim, yang diajukan bukti-bukti oleh jaksa penuntut umum, yang juga diajukan bukti-bukti dan saksi ahli juga dari penasihat hukum terdakwa, maka hakim di dalam mengambil suatu keputusan bisa saja berbeda daripada apa yang dituntut dan disampaikan dalam pembelaan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Nah, sebagai contoh misalnya
tim penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak terbukti terhadap peristiwa pidana yang terjadi atau peristiwa pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua. Nah, ketika tim penasihat hukum menyatakan itu bukanlah suatu pidana sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum, tentu mereka mempunyai suatu alibi dan alasan-alasan hukum yang tidak bisa terbantahkan. Nah, begitu juga sebaliknya ketika jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, tentu juga harus dilandasi dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan. Juga termasuk saksi, fakta, ahli, dan lain sebagainya yang mendukung dari surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, hakim dalam kapasitasnya sebagai seorang penengah tentunya tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang sedang membuktikan alibi masing-masing di dalam proses peradilan pidana yang telah terjadi selama ini. Hakim haruslah berpihak kepada hukum, dalam artian berpihak kepada suatu nilai-nilai kebenaran menurut hukum. Artinya, hakim tidak harus ikut dengan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Dan hakim juga tidak boleh harus ikut dengan apa yang diajukan oleh tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya. Kita akan lihat nanti nota pembelaan dari tim penasihat hukum Ferdy Sambo ini seperti apa. Karena tentu tim penasihat hukum juga diberikan kesempatan untuk menyusun nota pembelaan di dalam proses persidangan ini. Nah, tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diputuskan oleh tim jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada pertarungan atau pergulatan pembuktian proses fakta-fakta pidana di dalam menuntaskan permasalahan ini. Nah, kita lihat nanti apakah Ferdy Sambo akhirnya dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita bisa simak, kita bisa ikuti terus bagaimana perjalanan perkara ini. Yang jelas pada saat ini prosesnya adalah Pengadilan Negeri memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum Ferdy Sambo untuk menyusun nota pembelaannya. Nah, memang setelah adanya tuntutan ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, dari teman-teman sejawat yang disampaikan kepada saya. Apakah menurut pandangan hukum saya Ferdy Sambo akan dihukum seumur hidup atau hukuman mati? Nah, tentu saya kembalikan lagi kepada proses pemeriksaan persidangan yang telah berjalan selama ini. Apakah yang paling bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan apakah yang bisa meyakinkan majelis hakim untuk menjatuhkan suatu vonis dalam pemeriksaan persidangan ini. Karena sesuai dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana minimal harus didukung dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, kita bisa ikuti selanjutnya tahapan-tahapan dalam pembelaan karena masih panjang proses pembelaan atau proses persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Oke, mudah-mudahan ulasan singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.